وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pada video kali ini kita akan membahas amil-amil yang masuk kepada fi'il mudhari. Di antara amil-amil yang masuk kepada fi'il mudhari yaitu amil nasab. Maknanya adalah amil yang menasabkan akhir fi'il mudhari. Bismillahirrahmanirrahim. Fannawasibu. Adapun amil-amil yang menasabkan bagi fi'il mudhari itu asyaratun, ada 10. Arba'atun minha, 4 dari yang 10 itu tansibu binafsiha, menasabkan dia binafsiha dengan dirinya sendiri. Maksudnya memang amil itu sendiri yang menasabkan fi'il mudhari, bukan tanpa tidak ada yang disembunyikan setelahnya. Wasittatun minha, dan 6 dari yang 10 itu yakunun nasbu, maka adalah yang menasabkannya ma'aha beserta amil itu bi an mutmaratin, dengan an yang disembunyikan wujuban, terkadang secara wajib, au jawazan, atau secara boleh. Jadi adapun 4 yang menasabkan dia dengan sendirinya, wahya, dan dianya, yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga izan, dan yang keempat kai. Hazihil arba'atu, adapun yang 4 ini tansibu binafsiha, menasabkan dia dengan dirinya sendiri. Misalu an, adapun contoh an, yu'jibuni an tatriba. Yang dimaksud di sini adalah an tatriba. Tatriba sebelum dimasuki an itu adalah tadribu. Asalnya doroba yadribu. Kemudian diganti huruf mudhara'ah, huruf tambahan awalnya itu kepada ta, menjadi tadribu. Kemudian masuklah kepada tadribu ini amil yang menasabkan, yaitu an, maka menjadi an tadriba. Yu'jibuni an tadriba, pukulan engkau mengagumkan akan aku. Itu artinya. Fayu'jibuni, fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari. Jadi yu'jibu itu fi'il mudhari. Fi'il madinya a'jaba yu'jibu i'jaban, masdarnya i'jaban. Timbangan af'ala yuf'ilu if'alan, yang mana yu'jibu ini adalah sudah fi'il madi yang tambahan 1 huruf. Timbangan akroma yukrimu, a'jaba yu'jibu. Nun yang terdapat pada kalimat yu'jibu ni, nunnya itu disebut dengan nun lil wiqayah. Sedangkan ya mutakallim yang bersambung kepada fi'il yu'jibuni, ianya itu disebut maf'ulun bih. Fayu'jibuni fi'lun mudhari'un, yu'jibuni itu fi'il mudhari. Sedangkan an yang masuk kepada kalimat yu'jibu itu dinamakan
An harfu masdarin wa nasbin. An itu huruf masdar. Kenapa disebut dengan huruf masdar? Nanti akan jelas di bawah ini. Wa nasbin, dan menasabkan. Maknanya adalah apabila an itu masuk kepada fi'il mudhari, maka wajiblah akhir baris fi'il mudhari itu dinasabkan. Terus wal fi'lul mudhari'u, adapun fi'il mudhari yang dimaksud adalah antadriba, mansubun biha, dinasabkan oleh an. Kemudian dijelaskan kenapa an itu disebut harfu masdarin. Wasumiyat an harfan masdarian, dan dinamakan itu an dengan huruf masdar li'annaha, karena sesungguhnya an itu tasbiku, sesuai dia, ma'ama ba'daha, beserta kalimat yang jatuh setelahnya, bimasdarin, dengan takwil masdar. Izit takdiru, maka ketika itu ditakdirkan yu'jibuni dorbuka. Tadi kan asal di atas kan yu'jibuni antadriba, maka terjadilah di sini pentakwilan, yaitu disebut dengan takwil masdar. Masdar dari tadribu adalah dorban. Kemudian untuk memaknai ta itu, sedangkan ta itu bermakna engkau, maka carilah dhamir muttasil yang bermakna engkau, yaitu maknanya kaf. Kaf itu bermaknanya engkau, kamu. Maka disambungkanlah kepada masdar tadi, maka menjadi yu'jibuni dorbuka. Maka dorbu di sini kedudukannya menjadi fa'il. Kenapa menjadi fa'il? Karena sudah terjadi tadi takwil masdar. Yu'jibu fi'il mudhari, nun lil wiqayah, ya-nya itu maf'ulun bih, dan mana fa'ilnya? Maka fa'ilnya antadriba yang sudah dibuat menjadi takwil masdar menjadi dorbuka, maka didomakan dorbu. Dorbu itulah menjadi fa'ilnya, fa'ilun muakhkharun, fa'il yang diakhirkan, sedangkan kafnya itu domir muttasil, kedudukannya menjadi mudhafun ilaihi. Dorbu mudhaf, kaf domir muttasil mudhafun ilaihi. Wa misalulan, ini misal yang kedua. Wa misalulan qauluka, adapun misalan qauluka, maka adapun perkataanmu, lan yaquma zaidun, si Zaid tidak akan berdiri. Falan, maka lan itu harfu nafyin, menafikan. Menafikan artinya meniadakan makna fi'il mudhari. Wa nasbin, dan menasabkan fi'il mudhari. Wa istiqbalin, dan membuat masa fi'il mudhari itu menjadi masa istiqbal, yaitu masa akan datang. Yang mana kita ketahui sebelumnya, fi'il mudhari itu memiliki dua masa, bisa masa sekarang, bisa masa akan datang. Tetapi apabila fi'il mudhari itu sudah dimasuki lan, maka tertentulah masa fi'il mudhari itu menjadi masa akan datang. Kenapa dinamakan istiqbal? Li'annaha, karena lan itu tasiru, membuat dia maknahu, akan makna fi'il mudhari itu mustaqbalan, menjadi mustaqbal. Mustaqbal itu adalah masa akan datang. Jadi yang menasabkan yakuma itu lan itu sendiri, tidak ada yang lain. Kalau kita i'rab kalimat lan yakuma zaidun, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Yakuma itu fi'il mudhari dinasabkan oleh lan. Adapun pertanda nasabnya adalah fathah. Karena kenapa menggunakan fathah? Karena yakuma itu fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya sesuatu, atau fi'il mudhari yang tidak bersambung alif tasniyah, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah. Sedangkan zaidun di sini menjadi fa'il. Fa'il itu wajib dirofakkan.
Adapun pertanda rofa Zaidun itu adalah dhammah karena Zaidun itu adalah isim mufrad. Kemudian amil nasab yang ketiga, wa mithalu izan. Qauluka, maka perkataanmu, izan ukrimaka. Kalau begitu, aku memuliakanmu. Fi jawabi, ini terjadi pada jawaban mangqala laka, orang yang telah berkata kepadamu, azuruka ghadan. Jadi adapun kegunaan izan ini hanya kegunaannya untuk menjawab, seperti pada misal azuruka ghadan, aku akan menziaraimu besok. Maka dalam pertanyaan seperti ini kita butuh menjawab, maka kita jawab menggunakan izan. Izan, kalau begitu ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Izan ini harfu faizan, maka izan itu harfu jawabin, yaitu menjawab, wa jazain dan membalas pertanyaan tadi, wa nasbin dan menasabkan. Jadi izan ukrimaka, ukrima itu fi'il mudhari, wa ukrimaka fi'lun mudhari'un. Ukrimaka itu fi'il mudhari mansubun bi izan, dinasabkan oleh izan. Jadi kalau kita perdalam lagi i'rabnya, izan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Artinya menasbin ini menasabkan fi'il mudhari. Ukrima itu asalnya akroma yukrimu, timbangan af'ala yuf'ilu, yaitu fi'il sulasi mujarrad yang 3 huruf ditambah hamzah, maka menjadi sulasi mazid 1. Maknanya tambahan 1 huruf. Asalnya fa'ala menjadi af'ala, karoma menjadi akroma. Asalnya kan akroma yukrimu, gantilah huruf mudhara'an itu kepada hamzah menjadi ukrimu. Kemudian dimasukilah izan, izan itu amil nasab, maka menasabkan dia fil mudhari menjadi izan ukrima. Sedangkan kaf itu adalah domir. Domir itu adalah domir, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Muttasil yang bersambung, munfasil yang berpisah. Maka setiap domir muttasil yang bersambung kepada fi'il, maka domir muttasil itu kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Misal akramaka, kaf ini adalah domir muttasil, kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Sedangkan fa'ilnya adalah hamzah, yaitu takdirnya ana. Izan ukrimaka, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Wasumiyat harfu jawabin, dinamakan izan itu harfu jawab liwuqu'iha fil jawabi, karena jatuhnya izan itu kegunaannya untuk menjawab, dan dinamakan dia membalas li'anna ma ba'daha jazaun, karena sesungguhnya kalimat setelah izan itu, jazaun itu menjadi balasan lima qablaha, bagi kalimat pertanyaan yang terletak sebelum izan. Kemudian wa nasbin, kenapa izan itu dinamakan harfu nasbin? Li'annaha, karena izan itu tansibul fi'lal mudhari'a, menasabkan dia akan fi'il mudhari. Walinasbiha, adapun menasabkan izan ini atau izan itu menjadi harfu nasbin, menasabkan syurutun, itu ada beberapa syarat tatlubu yang perlu engkau cari minal mutawadati, dari kitab-kitab yang besar. Jadi izan ini menjadi menasabkan fi'il mudhari memang ada beberapa syarat yang perlu kita pelajari di kitab nahwu yang tentunya lebih tinggi daripada kitab ini. Terus yang keempat yang menasabkan dengan sendirinya wa misalu kai, yaitu kai. Contoh jitu kai akro'a, jitu aku datang, kai akro'a bahwa aku ingin membaca. Di sini ada penjelasan, iza kanatil lamu muqaddaratan qablaha,
jika ada lam yang ditakdirkan sebelum kai, misal takdirnya adalah likai akroa, misalnya kita takdirkan pada kai itu ada lam sebelumnya menjadi likai akroa, fatakunu maka adalah kai itu masdariyatan, menjadi kai masdariyah bimana an, yang maknanya itu dengan an. Berarti kalau kita takdirkan jitu kai akroa ada lam yang ditakdirkan sebelum kai, maka kai itu bimana an, masdariyah. Itu kalau kita takdirkan lam yang terletak sebelum kai. Wa aqra'a fi'lun mudhari'un, dan aqra'a itu fi'il mudhari, asalnya qara'a yaqra'u. Gantilah huruf mudhari'annya kepada hamzah menjadi aqra'u, kemudian dimasuki kai menjadi kai aqra'a. Wa aqra'a fi'il mudhari mansubun biha, dinasabkan oleh kai. Kemudian fa in kanat kai bi makna lamit ta'lili, jika ada kai itu kita buat lamnya itu bi makna ta'lil, bukan bi makna an tapi bi makna ta'lil, kana nasbu maka adalah menasabkan fi'il setelahnya itu bi an mutmaratin ba'daha, dengan an yang disembunyikan setelahnya.